Yesus memberikan teladan bagi kita untuk melakukan penginjilan. Saudara-saudara, kalau saudara membawa Alkitab, marilah kita membaca dari Matius 9 ayat 35 sampai 38, atau kita bisa baca dari tayangan ini, saudara-saudara. Matius 9 ayat 35 sampai 38. Mari kita baca bersama-sama, saudara. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, yang mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta memuliakan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Mintalah, maka katanya kepada murid-muridnya, ayat 37 bersama-sama. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuayan memang banyak, tapi pekerja sedikit. Mintalah kepada Tuhan yang punya tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Saudara-saudara yang kami kasih, melalui ayat-ayat ini, saudara-saudara, kita bisa melihat hati Kristus, hati Yesus, dan kita melihat apa yang ada pada dirinya yang ia ingin sampaikan pada kita, saudara-saudara. Ayat 35 dan 36 melukiskan kepada kita hati Yesus, bagaimana keinginan Yesus, bagaimana ia sungguh, saudara-saudara. Ayat 35 dikatakan, Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Dari ayat ini, saudara-saudara, kita melihat 3 macam jabatan, 3 macam identitas, 3 macam pekerjaan daripada Yesus Kristus. Yang pertama-tama, saudara-saudara, Yesus sebagai apa? Ayat 35. Yesus sebagai pengajar. Yang mengajarkan, saudara-saudara. Mengajarkan apa? Mengajarkan firman Tuhan. Mengajarkan apa? Mengajarkan tentang Allah. Tentang Allah. Yang mengajar dalam rumah-rumah ibadat. Ia adalah seorang pengajar. Ia menyampaikan kebenaran tentang Allah. Selain sebagai pengajar, saudara-saudara, Yesus juga sebagai apa? Pemberita. Memberitakan Injil. Memberitakan kabar baik. Pengajar dan pemberita tidak selalu berjalan bersama-sama, saudara-saudara. Bukankah kita pada waktu sekolah seringkali sebagai murid kita takut kepada guru kita? Karena guru kita hanya memberikan ujian. Kalau kita salah distrot, kalau kita salah dihukum, kalau kita nggak berbuat baik kemudian dilaporkan ke orang tua kita. Sekolah memanggil orang tua untuk ke sekolah, menghadap kepada guru, menghadap kepada kepala sekolah. Sehingga seorang murid seringkali mempunyai rasa segan atau takut atau nggak senang kepada pengajar. Namun Yesus tidak demikian. Yesus sebagai pengajar adalah pengajar pemberita kabar baik. Yesus memberitakan berita yang indah, berita kabar baik, berita yang mendatangkan kebaikan. Itulah Yesus. Selain sebagai pengajar dan pemberita Injil, ia juga sebagai apa, saudara-saudara? Sebagai penyembuh, sebagai seorang dokter yang benar. Saudara-saudara, Yesus Kristus menyatakan identitasnya. Yesus Kristus menyatakan dirinya di tengah-tengah murid-muridnya untuk memanggil kita supaya kita bisa meneladani Dia untuk mempunyai karakteristik
yang seperti ini. Sebagai orang Kristen, saudara-saudara, kita sebenarnya terpanggil untuk meneladani Kristus. Paulus berkata, teladanilah aku sebagaimana aku meneladani Kristus. Orang Kristen terpanggil untuk menjadikan Kristus sebagai teladan kita. Orang Kristen terpanggil untuk meniru Yesus Kristus, untuk menjadikan Kristus sebagai teladan kita. Belajar dari Kristus. Dari ayat ini kita melihat, saudara-saudara, kita terpanggil untuk menjadi seorang pengajar. Kita terpanggil untuk memberitakan Injil. Kita terpanggil untuk menjadi penyembuh. Kita mengatakan, ngomong gampang. Tapi kenyataannya mau mengajar, belum tentu orang mau mendengar kita. Mau memberitakan Injil, gak tentu bisa. Apalagi mau menjadikan penyembuh. Ya, Yesus punya kuasa untuk melakukan mukjizat. Namun kita bisa nggak menyembuhkan penyakit, melenyapkan segala penyakit dan kelemahan? Kita bisa? Enggak. Jadi kita bisa meniru Kristus? Forget it. Udah, gak bisa kan? Kita gak bisa menjadi pengajar, kita gak bisa menjadi pemberita, kita gak bisa menjadi penyembuh. Coba bisa gak? Orang sakit kita doakan langsung sembuh. Saudara-saudara yang kami kasih, kuasa kita memang tidak sebanding dengan kuasa Kristus. Kemampuan kita memang tidak sebanding dengan kemampuan Allah. Kalau kemampuan kita, kuasa kita, kesanggupan kita sama dengan Tuhan, maka Tuhan yang demikian bukan Tuhan, karena dia sama dengan manusia. Bukankah demikian, saudara-saudara? Tuhan mempunyai kuasa yang maha kuasa. Tuhan mempunyai segala kelebihan dari umat manusia. Namun dia memanggil kita, saudara-saudara, untuk belajar. Bukan untuk sama dengan kuasanya, tapi melakukan hal-hal yang ia lakukan. Kalau ia memanggil kita untuk menjadi orang yang menirukan Kristus sebagai pengajar, dapatkah kita menjadi pengajar? Ya, saudara-saudara. Kita bisa mengajar anak-anak sekolah minggu, kita bisa mengajar orang-orang yang baru percaya, kita bisa mengajarkan tentang firman Tuhan yang sudah kita pelajari kepada orang. Bukan hanya pendeta yang bisa menjadi pengajar. Pendeta adalah pengajar, namun setiap orang Kristen bisa memberitakan firman Tuhan. Bisa memberitakan Injil Kristus, bisa membawa orang lain datang kepada Kristus. Gereja yang saya gembalakan sekarang hampir seumur dengan Graceful, saudara-saudara. Graceful hampir 5 tahun ya. Gereja saya baru merayakan HUT yang kelima pada minggu yang lalu. Gereja saya mulai kebaktian yang pertama pada minggu pertama bulan Juli tahun 2005. Always on the minggu pertama dalam rangka Independent Day. Namun, apa yang kita lakukan, saudara-saudara, untuk perayaan HUT yang kelima? Bukan pesta, bukan perayaan. Gereja kami memutuskan untuk mengadakan KKR, kebaktian kebangunan rohani, kebaktian penginjilan. Maka 2 minggu lagi, minggu keempat, tanggal 24-25 Juli nanti, kami akan adakan suatu kebaktian khusus Sabtu malam dan Minggu pagi. Beberapa tahun yang lalu kami pernah mengadakan KKR seperti ini, saudara-saudara. Pada tahun 06-07, kira-kira 3 tahun yang lalu kami mengadakan kebaktian KKR. Dan 2 hari, Sabtu malam dan Minggu pagi. Pada waktu Sabtu malam 3 tahun yang lalu, hadir di dalam gereja kira-kira 180 orang. Dan Minggu pagi agak sedikit, sekitar 150. Oleh sebab itu, saudara-saudara,
Gereja kami